kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saat ini saya akan menyampaikan penekanan warta gereja Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Yang pertama adalah bahwa ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Setiawan dari GKJ Wisma Nugraha. Untuk itu, atas nama majelis dan warga GKJ Karangayu, kami ucapkan terima kasih. Kemudian mengenai rapat majelis GKJ Karangayu akan mengadakan rapat rutin hari Selasa tanggal 3 November 2020 pukul 19 di Gereja Elim Puspanjolo. Dengan pemimpin rapat adalah Bapak Pendeta Nathanael Kreswanto. Berikutnya adalah pada Romawi 8, yaitu rapat kerja atau raker. Mengharap kehadiran anggota majelis, perwakilan komisi, perwakilan blok, dan perwakilan pepandan dalam acara rapat kerja GKJ Karangayu yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 10 sampai dengan 12. Tempat di Gereja Elim Puspanjolo. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan, maka utusan dari setiap komisi, blok, dan pepandan diwakili oleh 1 orang. Kemudian yang terakhir yaitu berita lelayu, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, Bapak Dedi Budiman Siahaan, warga Blok 7, dimakamkan di TPU Berkota Baru. Ibadah pelayatan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael Kreswanto dan ibadah pemakaman dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Prastyo. Mohon dukungan doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, warta gereja pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum kasih dari Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ya Allah kami yang penuh kasih, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberkati dan menyertai kami sampai hari ini. Secara khusus ya Allah, saat ini kami meneliti diri kami, betapa sering Engkau telah memberkati, menyertai kami, dan kami lupa akan segala berkat dan penyertaan-Mu. Ajarilah kami ya Allah untuk mengakui segala kelemahan yang telah kami lakukan. Seringkali kami terjatuh dalam dosa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Allah. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita anugerah hari ini diambil dari Roma 5 ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus
Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah kami yang penuh kasih, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau telah menuntun kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama, mewujudkan bakti kami kepadamu. Saat ini ya Allah kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Allah, agar sabda yang akan kami renungkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari kami. Terima kasih ya Allah, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil Matius 23, Injil Matius 23, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Akan saya bacakan Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan hari ini kepada kita demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk menghayati, merenungkan sebuah tema tentang merendahkan diri, Tuhan memberkati. Itulah tema yang kita renungkan dalam kebaktian hari ini.
merendahkan diri, Tuhan memberkati. Tema ini adalah tema yang dihayati oleh Sinode GKJ pada minggu ini. Dan saya menduga Bapak, Ibu, dan Saudara, tema tentang merendahkan diri ini adalah tema yang didasarkan pada Nats yang ke-12. Di sana Yesus bersabda, "Barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi, yang direndahkan akan ditinggikan. Dia yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, merendahkan diri, atau kalau saya lebih menghayati, merendahkan harga diri sebetulnya. Ini refleksi pribadi saya tentang kata ini. Karena seringkali mungkin kita menghayati bahwa rendah diri itu biasanya dikaitkan dengan hal yang negatif. Rendah diri itu lebih biasanya dimaknai soal orang minder begitu. Tapi saya maknai tentang upaya manusia untuk merendahkan harga diri. Dan ini menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena mungkin kita maknai bahwa setiap orang itu juga pasti memiliki harga diri. Nah, harga diri itu apa? Harga diri merupakan sebuah kesadaran akan berapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Aku menilai seberapa berharga diriku. Dan pasti setiap orang melihat, menilai dirinya itu berharga. Dan nilai diri atau nilai dari harga diri itu bisa pakai indikator macam-macam, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan filosofi kehidupan yang dimiliki orang tersebut. Ada banyak orang lalu menilai dirinya itu tergantung, satu, ada yang dari kekayaan. Jadi menilai harga dirinya itu dari kekayaan. Harga diri semakin tinggi kalau orang itu kaya. Ada juga orang yang menilai dari pendidikan. Semakin tinggi pendidikan orang lalu merasa bahwa dirinya itu semakin berharga, mempunyai harga diri yang lebih begitu. Ada yang karena pangkat atau jabatan, jadi itu kadang-kadang bisa dipakai untuk kemudian menilai harga diri seseorang. Ada juga keakuan, aku terhormat, aku dihargai, aku harus dihormati begitu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada bahaya ketika orang lalu sedemikian menjunjung tinggi harga dirinya, lalu kemudian menuntut orang lain supaya aku dihormati, aku dihargai, dan akhirnya lupa aku juga harus menghormati atau mengasihi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan harga diri ini bertalian dengan perasaan, sehingga setiap orang yang memang mengagungkan harga diri cenderung akan lebih mudah tersinggung, mudah marah, terluka ketika merasa tidak dihargai atau direndahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bisa jadi virus ini tidak hanya pandemi COVID yang kemudian saat ini merajalela, di mana seluruh dunia berjuang bersama-sama menghadapi virus ini, tapi virus kemudian harga diri ini bisa kemudian juga menyerang kita tanpa sadar. Dalam kehidupan keluarga, bisa jadi anggota keluarga lalu gila hormat atau menuntut yang lain supaya lebih dihargai atau lebih dihormati, dan lupa kalau dirinya punya tanggung jawab untuk tadi menghargai atau menghormati. Juga dalam kehidupan kebersamaan, dalam pergaulan atau dalam pelayanan gereja, bisa jadi kemudian orang
mengagungkan diri. Yang akhirnya dalam bahasa yang lain prinsipnya sama dengan sombong. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jadi Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk menyadari betapa kita bisa jatuh pada hal yang sama seperti ahli Taurat yang dikritik Yesus pada bacaan hari ini. Menyalibkan diri bukan hanya soal menyangkut keinginan-keinginan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan perasaan menilai diri. Jadi orang menilai dirinya itu lalu lebihnya bisa karena merasa dirinya itu lebih sugih atau lebih kaya, bisa lebih berpendidikan, yang lain lalu diremehkan. Oleh karena jabatan-jabatan khusus tertentu, lalu yang tidak dapat jabatan itu lalu akhirnya diremehkan dan dituntut untuk menghormati, menghargai diriku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita lihat bacaan hari ini. Bacaan Matius 23 ayat 1-12 ini, kita diundang oleh Yesus untuk melihat bagaimana Kristus juga mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi yang jatuh pada mengagungkan diri, menilai dirinya lebih berharga daripada orang lain. Nah, Yesus sebetulnya tidak menilai negatif semua yang dilakukan ahli Taurat. Yesus tidak memandang jelek ajaran atau hukum yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan dalam bacaan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Yesus mengakui ajaran yang mereka ajarkan itu sumbernya juga sama seperti ajaran Yesus. Ajaran ahli Taurat dan ajaran orang Farisi baik karena mengajak orang untuk kenal dan setia pada peraturan Allah. Hanya yang dikritik oleh Yesus adalah tentang bagaimana orang Farisi punya motivasi, yaitu mereka dipandang Yesus gila hormat. Memandang kemudian orang lain lebih jelek, dirinya lebih suci, lebih fasih dalam memahami sabda Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini yang kemudian dikritik oleh Yesus. Dan cara hidup ahli Taurat dan orang-orang Farisi dipandang Yesus bertolak belakang pada ajaran yang mereka ajarkan. Ajarannya hanya dibebankan pada orang lain, hanya menyuruh, mengajarkan, tapi tidak ikut melakukan. Atau mungkin dalam bahasa yang lain, orang Farisi dan ahli Taurat ini bisa dibilang tukang perintah atau omong tok begitu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berjumpa dengan orang yang tukang perintah, omong tok itu biasanya kan menjengkelkan begitu, jengkelke. Dan tentu kita tidak ingin, tidak suka dengan orang yang seperti ini. Nah, ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Dan mestinya juga menjadi kritik kepada setiap kita semua yang saat ini mendengarkan sabda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jadi yang dikehendaki Yesus adalah sikap merendahkan diri. Merendahkan diri bukan artinya menjadi minder, tapi lebih ke menjadi humble, rendah hati, ramah, tidak sombong, memposisikan orang lain dalam posisi yang harus dihormati. Humble atau keramahan itu disertai dengan sikap mau melayani. Nah, jadi kita maknai rendah diri di sini bukan lalu kita menjadi minder, lalu jadi antisosial, tidak, tetapi menjadi humble, rendah hati, ramah, tidak sombong, memposisikan orang lain tanpa pandang dalam posisi yang harus dihormati. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah dunia yang menawarkan banyak model kepemimpinan, Yesus hari ini mengingatkan dan mengajarkan
tentang kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang memberikan teladan, atau tidak menempatkan diri sendiri lebih suci, lebih baik, lebih berharga daripada orang lain. Tetapi kepemimpinan Yesus adalah barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang terbesar adalah setiap kita yang diberi tanggung jawab apapun oleh Allah. Dan peran kita bisa bermacam-macam. Kita menjadi majelis, ada yang pendeta, penatua, diaken, bagian dari komisi, ada juga dipanggil menjadi suami, istri, orang tua. Nah, mari kita letakkan dalam teks ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa menjadi majelis misalnya, hendaklah ia melayani semua orang. Siapa dipanggil menjadi suami, istri, orang tua, hendaklah ia menjadi pelayan kepada sesamanya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang lain. Dan ini model kepemimpinan yang ditawarkan oleh Yesus, model kepemimpinan yang melayani atau tentang keteladanan menjadi hal yang sangat penting. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari dari bacaan ini kita kemudian mengkaitkannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita mempunyai panggilan. Yang pertama dalam kehidupan kebersamaan sebagai keluarga kecil, dalam keluarga kita dipanggil, ada yang hari ini mungkin menghayati dirinya sebagai suami, istri, orang tua, ataupun kita menjadi anak. Nah, Yesus mengajak untuk merendahkan diri, Tuhan memberkati. Merendahkan diri adalah bukan pribadi yang minder, tetapi menjadi pribadi yang humble, menjadi pribadi yang ramah, rendah hati, tidak omdo, omong doang, tidak cuma omong tok. Karena tadi, ketemu orang yang omong tok itu mesti menjengkelkan. Tapi mari kita berusaha dan melatih diri untuk menjadi pribadi yang ramah, rendah hati, pribadi yang humble. Yang kedua dalam kehidupan bergereja, Bapak, Ibu, Saudara, kita juga diingatkan kita untuk menjadi pribadi yang sama, yang humble tadi, yang rendah hati, yang tidak omong tok dalam relasi antar majelis gereja misalnya, antara majelis dengan jemaat, antara anggota komisi. Nah, mari kita diundang oleh Allah dalam bacaan hari ini menempatkan orang lain, sesama teman, menjadi pribadi yang berharga, tidak lebih rendah, menjadi pribadi yang terlebih dulu harus dilayani. Dan ketika setiap orang menghayati demikian, betapa bahagianya. Dan ketiga tentang motivasinya. Tadi soal menjadi pribadi yang seperti apa, tapi sekarang kemudian tentang motivasi. Nah, bagaimana motivasi kita dalam pelayanan, dalam berbuat baik, dalam mewartakan kebajikan dalam hidup ini. Dimanapun kita berada, di rumah, di dalam gereja, dalam organisasi-organisasi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk meneliti atau kemudian merenungkan apa motivasi kita dalam kita berbuat baik. Apa motivasi kita dalam melakukan sabda Tuhan? Bercermin dari bacaan hari ini, kita diingatkan supaya kita tidak mencari pujian, tidak mencari predikat atau cap saleh, atau dicap apik, atau dihormati. Tuhan menghendaki supaya motivasi kita adalah kemudian supaya nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mencoba untuk
mengkaitkannya dengan leksionari hari ini dari bacaan yang kedua. Di sana dikisahkan tentang bagaimana Paulus yang juga menghayati akan motivasi kasih dan kasih yang dihidupi Paulus dalam mewartakan Injil. Jadi saya membandingkan dengan 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13 dan perikop sekitar itu, kita bisa menimba ilmu dari Paulus, bagaimana Paulus dalam menjalankan tugas panggilannya itu, dan dituliskan dalam surat pastoralnya kepada jemaat di Tesalonika. Kita bisa menemukan bagaimana Paulus tergerak kasihnya itu karena yang pertama karena mengalami kasih Yesus. Itu yang memberikan daya kekuatan kepada Paulus kemudian mewartakan Injil. Bahkan luar biasanya adalah Paulus sampai pada titik penghayatan iman tentang kematian dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Kematian adalah keuntungan, merupakan hal yang luar biasa dialami, dihayati Paulus. Bagi dunia, kematian mungkin adalah sebuah kekonyolan, gitu, kegoblokan. Namun yang luar biasa, Paulus menghayati bahkan tadi keuntungan, dan ini bertolak belakang dengan cara pandang dunia, begitu. Mengapa kok sampai sedemikian dalam refleksinya Paulus? Karena Paulus menghayati, mengalami bagaimana karya Yesus. Bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang yang menganiayanya atau jemaat-jemaat yang mungkin tidak tahu diri atau menyakiti hatinya Paulus, dalam ayat 7, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 itu refleksinya Paulus, seorang ibu mengawasi dan merawati anaknya. Jadi Paulus menghayati bahwa dirinya bagi orang lain itu adalah ibu yang mengawasi dan merawati anaknya. Saya kemudian membayangkan bagaimana kemudian kita yang sebagai orang tua, ibu atau ayah begitu, ketika anak kita itu nakal sekali, mungkin secara secara kemanusiaan mungkin menyakitkan hati kita, tapi tidak akan pernah melunturkan kasih kita. Jadi meskipun anak itu nakal sekali, dikandani belingi pol, tapi tidak akan pernah melunturkan kasih orang tua pada anak. Dan itu yang dihayati, mengapa kemudian Paulus meskipun penderitaan, mungkin banyak orang yang menganiaya, menyakiti hatinya, tetapi Paulus menghayati dirinya adalah seorang ibu yang punya tanggung jawab mengawasi dan merawat anaknya. Bapak Ibu, mungkin apa yang dirasakan Paulus ini juga bisa menjadi refleksi bagi kita, menjadi ilmu yang bisa kita timba dalam hidup berkeluarga. Misalnya mungkin sedikit-sedikit keluarga kita gampang padu, gampang konflik. Mari kita kemudian menghayati seperti Paulus, kita dipanggil untuk senantiasa mewartakan kasih, berbuat baik, dan kita menghayati diri kita adalah ibu dari keluarga kita. Kita ibu yang punya tanggung jawab mengawasi dan merawati anak. Kita menghayati bahwa diri kita seperti ibu untuk suami kita, untuk istri kita, untuk orang tua kita. Yang kadang-kadang tadi mungkin bagi kita jengkelke, tapi katresnane awake dhewe, cinta kasih kita tidak akan pernah luntur. Sehingga upaya untuk terus menjaga persekutuan tetap lestari, utuh, bahagia itu senantiasa tetap berkobar dalam hati kita. Meskipun secara manusiawi tadi kita sering salah paham, sering muncul kekurangan sana sini, tapi refleksi Paulus ini kembali meneguhkan kita. Dan Paulus mengapa kok sampai sedemikian hebat dalam teladan imannya itu? Karena sumber dari kasih Paulus adalah meneladani atau menimba kasih,
mengalami, ngerasake kasih Yesus yang dirasakan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita kemudian terus melatih diri dalam tema hari ini, merendahkan diri, Tuhan memberkati. Nah, tema ini mari kita renungkan dan terus kita perjuangkan sembari kita menimba kasih Allah dengan setiap hari merenungkan kebaikan Tuhan dari mau tidur sampai mau tidur lagi, atau bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Kita renungkan kebaikan Yesus dalam hidup kita. Itu akan memampukan kita punya kesadaran. Batin kita terus terbangun. Batin kita tidak tidur, tapi batin kita melek atau jumogo-jogo. Dan itu hal yang akan menolong kita agar kemudian kita merendahkan diri, bukan minder, tapi menjadi humble, rendah hati, murah hati, menjadi sabar dan tidak sombong. Menempatkan orang lain menjadi orang yang berharga, yang lebih dulu kita kasihi, kita hormati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dan dengan demikian, ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri, menjadi humble, menjadi pribadi yang rendah hati, maka Tuhan akan memberkati. Dan berkat Tuhan, kebahagiaan, kerajaan Allah itu akan mampu kita rasakan ketika kita membuka hati, rendah hati, menjadi pribadi yang humble. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat menjadi pribadi yang humble, selamat mengasihi sesamamu, mengasihi orang lain, keluarga, teman, dan di sana ada berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala badan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah kami yang penuh kasih, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau telah memberkati setiap kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh bersama-sama mewujudkan hormat dan syukur dalam kebaktian minggu ini. Ya Allah, terima kasih, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai kebaktian kami pada hari ini, sehingga boleh sungguh-sungguh membuat kami semakin merasakan akan kasih-Mu yang senantiasa tercurah dalam hidup kami. Ya Allah kami yang penuh kasih, terima kasih. Saat ini ya Allah,
Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang belum bisa berkumpul bersama kami oleh karena berbagai hal. Berkatilah ya Allah mereka semua, sehingga mereka semua tetap senantiasa merasakan damai di dalam persekutuan dengan Engkau. Ya Allah kami yang Maha Kasih, hari ini ya Allah kami juga berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak kami yang masih kecil, masih bertumbuh, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja ataupun yang sudah berumah tangga. Berkatilah ya Allah anak-anak kami, sehingga mereka senantiasa tetap merasakan kasih-Mu. Mereka juga senantiasa merasakan hikmat-Mu yang menuntun kehidupan, sehingga hidup mereka semua juga semakin berkenan di dalam persekutuan dengan Engkau. Ya Allah kami yang penuh kasih, kami juga berdoa menyerahkan setiap keluarga kami satu persatu. Ya Allah, berkatilah keluarga kami semua, kami masing-masing di dalam menjalankan tanggung jawab dan peran kami. Kami sebagai orang tua, kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Berkatilah ya Allah, agar kami semakin menghayati akan tugas panggilan daripada Engkau untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kasih, menjadi pribadi yang humble, murah hati, tidak mudah marah, menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya Allah kami yang penuh kasih, terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Allah setiap pekerjaan-pekerjaan pemberian Tuhan. Kami yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pensiunan, pedagang, ibu rumah tangga, kami serahkan ya Allah setiap pekerjaan-pekerjaan pemberian Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dalam kami bekerja setiap hari. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, kiranya Engkau juga senantiasa menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami setiap hari, setiap saat menghayati akan berkat-Mu, sehingga kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan gereja Tuhan, GKJ Karangayu ini, dan juga gereja di seluruh dunia. Berkatilah ya Allah gereja Tuhan. Berkatilah kami sebagai majelis gereja, sebagai warga jemaat, sebagai komisi-komisi. Berkatilah kami agar kami senantiasa menghayati tugas panggilan kami, mengabarkan kasih, mengabarkan Injil dalam dunia ini. Kami semakin menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah kami yang penuh kasih, terima kasih. Secara khusus ya Allah kami juga berdoa untuk kesehatan, untuk pemulihan saudara-saudara kami, terkhusus Bapak dan Ibu Mujiarjo, Bapak Sutomo, Ibu Palimir Maningsih dan yang lain. Berkatilah ya Allah saudara kami ini, sehingga mereka semua tetap merasakan akan kasih Tuhan melalui makanan, minuman, melalui semangat keluarga, melalui obat-obatan. Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan pemulihan dan hati yang damai bagi saudara-saudara dan orang tua kami ini. Ya Allah kami yang penuh kasih, kami juga berdoa menyerahkan rapat kerja GKJ Karangayu ini dalam rangka rapat untuk membahas pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan. Berkatilah ya Allah rapat yang akan diselenggarakan hari Minggu 15 November 2020. Engkau memberikan hikmat sehingga keputusan yang diambil boleh hanya karena berkat Tuhan dan hikmat Tuhan, sehingga keputusan ini boleh sungguh-sungguh dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk persiapan HUT GKJ Karangayu yang ke-50 untuk tanggal 31 Oktober tahun ini, tahun 2020. Berkatilah ya Allah untuk segala persiapan, untuk tim. Engkau menuntun memberikan kesehatan, sehingga
acara yang sudah dirancang boleh dapat berjalan dengan baik. GKJ Karangayu dan seluruh jemaat boleh menghayati hari ulang tahun yang ke-50 ini semakin dewasa dalam iman, menjadi alat Tuhan dalam mewartakan kebaikan di kota Semarang dan sekitarnya. Ya Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih. Kami saat ini juga menyerahkan negara kami Indonesia dan seluruh negara di dunia ini yang saat ini berjuang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Berkatilah ya Allah, Engkau memberikan hikmat bagi setiap pemimpin bangsa, seluruh warga dunia dan warga Indonesia, agar semakin menghayati akan panggilan hikmat Tuhan yang menjadi penuntun, sehingga kami semua boleh selamat dari pandemi COVID-19 ini. Engkau juga memberikan hikmat, kekuatan bagi para ilmuwan yang mengembangkan vaksin COVID-19. Engkau memberkati dan menyertai agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Bagi teman-teman kami yang sedang sakit, terkhusus oleh kanker infeksi virus COVID-19 ini, Engkau memberikan kekuatan dan penyertaan sehingga boleh pulih, merasakan kebahagiaan. Bagi yang sudah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah, kehadirat-Mu ya Allah, kiranya mereka juga senantiasa diberikan kedamaian. Ya Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih. Doa ini ya Allah, kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan ini kita dasari dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara dan kasih, mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan telah limpahkan rezeki kepada kami semua, rezeki kesehatan, rezeki damai sejahtera, dan juga kesehatan, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan makasih, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami apabila kami belum dapat mempersembahkan sesuai dengan limpahan berkat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita hari ini telah usai. Marilah kita melanjutkan hidup kita, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.